Pemirsa, pemerintah akhirnya melarang mudik Lebaran tahun ini. Keputusan pelarangan mudik mempertimbangkan resiko penularan COVID-19. Untuk mencegah melonjaknya penyebaran COVID-19, pemerintah akhirnya resmi melarang kegiatan mudik tahun 2021. Keputusan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi setelah berkoordinasi dengan sejumlah menteri terkait. Larangan mudik akan dimulai pada 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Namun pemerintah tetap mengadakan cuti bersama libur Idul Fitri tahun ini. Tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta, maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat. Sehingga upaya vaksinasi yang sedang dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan. Sebelumnya pemerintah melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat rapat dengan DPR memperbolehkan mudik pada tahun ini. Kami menyatakan bahwa boleh atau tidaknya dilakukan mudik tentunya adalah kewenangan bersama antara beberapa KL. Pertama, Kementerian PMK, gugus tugas, Kementerian Kesehatan, dan pihak-pihak yang lain. Oleh karenanya, boleh tidaknya dilakukan mudik, tentu akan diputuskan dalam kolaborasi bersama di bawah pimpinan Kementerian PMK dan gugus tugas. Upaya menetapkan boleh atau tidaknya akan kita bahas dalam gugus tugas. Namun keputusan tersebut belum terencana dengan matang, mengingat tahun ini pandemi COVID-19 belum berakhir. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Takut dengan jarum suntik, seorang petugas Satpol PP di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan histeris. Agar tetap dapat menerima vaksin COVID-19, petugas Satpol PP ini harus dipegang oleh rekan-rekannya. Petugas Satpol PP di Kabupaten Maros tak henti-hentinya meronta serta berupaya kabur saat akan divaksin COVID-19 oleh petugas Puskesmas Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Petugas Satpol PP ini merupakan petugas keamanan di kantor Kecamatan Maros Baru. Agar tetap dapat divaksin COVID-19, Deng Sangkala harus dipegang hingga 3 rekannya sesama petugas Pol PP. Video petugas Pol PP yang takut disuntik ini viral di media sosial. Vaksin COVID-19 dosis 2 dilaksanakan secara serentak di 14 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan sejak Kamis lalu. Yang mau suntik, tolong saya dikasih lihat, jangan kasih lihat jarum. Karena saya takut sekali. Tapi begitu saya dulu takut juga saya kalau saya tidak lihat itu jarum. Begitu dia bilang jangan dilihat, saya bilang malah saya takut kapan jarumnya masuk. Peristiwa serupa beberapa kali terjadi, di antaranya saat Kepala SDN 2 Surabaya Lombok Timur meronta saat hendak divaksin COVID-19. Syamsuddin bahkan terpaksa dipegang oleh anggota polisi dari Polsek Sakra Timur dan rekan sesama guru. Begitu histerisnya Syamsuddin bahkan pingsan sebelum divaksin COVID-19. Kepala Sekolah SDN 2 Surabaya Lombok Timur baru bisa divaksin setelah kondisinya tenang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah. Hingga siang tadi tercatat jumlah penambahan sebanyak 4.461 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, hari ini tercatat sudah 1.492.002 kasus terkonfirmasi dan 1.327.121 diantaranya sembuh. Sementara total yang meninggal dunia hingga saat ini mencapai 40.364 orang.
Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta akan melarang ondel-ondel digunakan untuk mengamen di jalanan ibu kota. Pengamen ondel-ondel yang melanggar terancam denda sebesar 20 juta rupiah. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini akan sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Aini Sore hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki. Dan saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Pemprov DKI Jakarta akan melarang penggunaan ondel-ondel sebagai sarana untuk mengamen atau mengemis di wilayah DKI Jakarta. Bukan tanpa alasan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria khawatir pengamen yang membawa ondel-ondel dalam ukuran besar dapat mengganggu pengguna jalan. Namun Wakil Gubernur DKI Jakarta berjanji, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan nantinya akan mengatur tempat khusus untuk ondel-ondel sebagai cagar budaya agar bisa tetap melestarikan kebudayaan khas Betawi ini. Namun para pengamen ondel-ondel keberatan dengan wacana pelarangan ini. Memang ini tidak mudah. Di satu sisi kita ingin melestarikan budaya bangsa termasuk budaya Betawi ondel-ondel. Tapi di sisi lain juga kita ingin dilakukan dengan cara-cara yang lebih baik, lebih bijak ya. Tentu sekalipun sekarang ini dilarang ya. Karena kalau ondel-ondel dalam jumlah yang besar, ukurannya besar, kemudian berada di jalan-jalan dikhawatirkan dapat mengganggu. Dan nanti akan diatur oleh Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, diberi tempat yang lebih baik lah ya. Ya sekarang kalau nggak nyari duit gimana, kan butuh buat beli susu anak kan makan gitu. Karena kan saya nggak punya kerjaan juga kan. Oke. Nah ini ondel-ondelnya ini berarti nyewa atau gimana sih Mas? Nyewa. Sehari itu berapa?